terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Hunter Douglas, yaitu Duet Honeycomb Shades. Jadi seperti yang sudah tadi Mbak Ziza sampaikan, bahwa Product of the Week hari ini kita akan mengangkat salah satu produk dari Hunter Douglas Window Fashion, yaitu Duet Honeycomb Shades. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu kehadiran profesional reviewer yang kita undang untuk membantu kita mereview produknya, dan ini kita import jauh-jauh dari Jogja, dan di sini kita sudah kehadiran Mbak Hani Taher dari JP Studio. Halo, selamat siang Mbak Hani. Dan juga di sini saya juga akan menyapa Pak Herlangga Muhammad. Selamat siang Pak Herlangga. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Bayu. Oke, nah di sini Pak Herlangga adalah representatif Hunter Douglas Window Fashion yang akan memaparkan apa sih duet itu Pak, gitu. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Herlangga memperkenalkan diri dan juga sedikit share di awal tentang Hunter Douglas Window Fashion, dan kita masuk ke dalam produk duetnya. Silakan Pak Herlangga. Oke, ini adalah history dari Hunter Douglas. Jadi Hunter Douglas ini merupakan perusahaan yang produksinya cuma dua sebenarnya. Satu adalah window covering, dan kedua adalah architectural product. Window covering itu kami, window blinds, kemudian rollers blind, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Kemudian ada sister company kita, architectural product. Kalau Ibu dan Bapak berkenan untuk melihat produk-produk ceiling, fasad, bisa menghubungi Hunter Douglas Indonesia di Instagram atau menghubungi Pak Bayu, karena produk-produk tersebut sudah ada di Katalog Pro. Perusahaan Hunter Douglas merupakan perusahaan yang worldwide. Kita sudah punya 132 perusahaan di dunia dengan turnover sebesar 3,1 juta miliar secara global. 86%-nya dihasilkan dari window covering. Nah, ini adalah satu peta di mana Hunter Douglas berada. Kebanyakan dari kami memang besar di Eropa, sebagian besar di US, dan sebagian besar di Asia. Ini kita sekarang sudah boleh masuk Pak, Ibu. Nah, Hunter Douglas ini kalau boleh saya sarikan adalah yang kita utamakan adalah great design, ya Bu Pak. Makanya kita senang untuk berdiskusi dengan interior designer dan arsitek. Selain itu, light control, pengaturan cahaya dan energi efisiensi adalah fokus kami selanjutnya. Produk-produk kami amat sangat concern dengan tiga hal ini: great design, kemudian light control, dan energy efficiency. Produk-produk Hunter Douglas sendiri erat kaitannya dengan pencahayaan, di mana ada sinar matahari, di mana ada bukaan, di mana ada opening. Disitulah produk-produk window fashion, window styling itu dibutuhkan. Jadi secara garis besar, saya boleh menjelaskan tentang dua hal nanti. Tentang practically dan functionality, tentang functionnya itu sendiri, dan trend design. Yang pertama tentang functionality dan practically, kita akan membahas nanti tentang energy efficiency, product quality, kemudian operating system, space saving, kemudian ada child safety. Dan kelima ini adalah menjadi fokus kami di dalam membuat satu produk window styling. Pertama-tama, sebelum kita menentukan produk apa yang tepat, ketika kami ke suatu project, yang kami lakukan pertama kali adalah mengerti tentang orientasi dari lahan tersebut. Makanya di sini yang paling utama dari kami adalah understanding your light compass. Jadi kemana sih arah jendela Bapak, kemana sih arah jendela Ibu? Kami nggak hanya sekedar menjual, oh produk ini Pak yang bagus karena mahal, oh produk ini Pak Bapak yang sesuai dengan budget Bapak, enggak. Tapi yang utamakan adalah kita harus orientasi dari bangunan Bapak dan Ibu. Misalnya nih ya, kalau bangunan Bapak dan Ibu mengarah ke utara dan selatan, akan aman, tanda kutip lebih aman, karena utara selatan itu dia akan menerima pencahayaan yang lebih ringan ketimbang barat dan timur. Kemudian Bapak Ibu bisa explore visualisasi yang di luar. Bapak Ibu juga bisa memilih bahan-bahan yang tingkat visualnya lebih rendah, misalnya seperti kayak sheer, kemudian semi opak, translucent. By the way, nanti kalau ada yang misalnya pertanyaan, apa sih Pak sheer, semi opak, Herlangga apa sih translucent, nanti akan kita jelaskan di belakang, atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke showroom kami nanti di
Jakarta Design Center lantai 7. Nah, Pak Herlangga, mungkin saya sedikit kasih tanggapan di slide ini ya Pak ya. Tadi kalau Pak Herlangga sampaikan, ternyata Hunter Douglas Window Fashion ini memikirkan nggak hanya cuma dari sisi materialnya aja ya, tapi bagaimana material ini diaplikasikan di sebuah ruangan seperti itu ya Pak. Ya betul, karena bagaimanapun satu instrumen dari interior itu akan attach ke mikrosistem di luar eksterior maupun tema-tema dan konsep-konsep yang ada di interior di dalam rumah gitu. Jadi kalau ini kita membahas tentang eksteriornya, north and south facing itu akan menerima sedikit lebih cahaya sehingga kita bisa explore apa yang ada di luar. Gitu. Wah, ini bisa ngebantu Mbak Hani banget nih Mbak Hani ya. Iya betul. Kebetulan saya juga interior juga di JP Studio. Oh ya Pak Herlangga, mau tanya untuk showroomnya itu adanya di mana aja ya Pak? Showroom kita ada di Jakarta Design Center, Ibu Hani. Nanti kita coba showroom tour setelah ini ya. 32 menit lagi kita showroom tour. Oke, wah ini akan seru nih. Kita jalan-jalan ke showroomnya Hunter Douglas yang Mbak Hani dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian saya jelasin ini agak-agak singkat. Biasanya jelasin ini lama banget di ini ya kalau untuk ketemu orang. Tapi kalau di sini agak singkat-singkat aja. Nanti kalau mau ketemu boleh kita janjian di Jakarta Design Center lantai 7. East dan West facing, ini biasanya kalau ngadepin timur atau nggak barat, cahaya barat adalah cahaya yang paling kita hati-hati karena cahaya barat itu udaranya, temperaturnya mirip sauna. Jadi kita harus benar-benar memilih bahan-bahan yang menahan panas untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau matahari timur itu agaknya sih sedikit lebih bisa kita bisa terima karena matahari timur itu kan matahari yang membangunkan kita. Energi kita timbul ketika di pagi hari. Kemudian kita berangkat kerja, membiarkan ruangan itu kita kerja gitu kan ya. Kita tinggal sebentar. Panas itu akan menghilang dengan sendirinya. Tapi ketika matahari barat itu kita harus benar-benar hati-hati karena panasnya akan stay. Ketika kita pulang kerja antara sore dan sampai malam, panasnya akan stay. Jadi benar-benar kita harus hati-hati di matahari barat. Untuk jendela yang menghadap barat, kami punya beberapa opsi bahan seperti misalnya kayak duet yang nanti kan kita bahas, duet blackout, duet kemudian ada lagi kalau Bapak Ibu berkunjung ke showroom kami, kita punya fabric roller blind yang berbahan dari serat kaca, fiberglass. Jadi itu nanti yang kita explore kalau misalnya kita menemukan satu kasus jendelanya ngadep barat nih, gitu. Ya, kita lanjut ya Pak, Ibu. Selanjutnya adalah energy efficiency. Ini kaitannya sama duet yang Bapak Ibu lihat di monitor Bapak dan Ibu sekalian adalah tampilan dari potongan dari duet. Jadi duet itu bentuknya honeycomb, di mana karena honeycomb itu merupakan close shape, jadi dia akan menahan kalor keluar dan menahan panas ke dalam. Sehingga insulating air pocket trap itu bekerja dengan sempurna sekali untuk menahan panas, ataupun kalau Bapak Ibu misalnya ada rumahnya di Bandung atau rumahnya di daerah-daerah subtropis yang dingin, itu bisa menahan kalor yang kuat, sehingga kalornya nggak gampang keluar nih. Pakai AC juga, AC-nya juga nggak langsung keluar, tapi ketahan dulu, gitu. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa ulik di duet ini, tapi kita lanjut dulu ya Pak Ibu. Oh iya Pak Herlangga, Mbak Hani. Untuk desainnya kan itu seperti honeycomb ya. Iya. Itu untuk cara pembersihannya itu gimana ya? Kan otomatis takutnya kayak debu-debu gitu kan otomatis masuk ke sela-sela itu. Nah itu cara untuk pembersihannya itu cleaningnya apakah ada khusus seperti itu? Kita nanti lihat ya Mbak Hani bagaimana bentuknya si honeycomb itu secara detail nanti ketika kita showroom tour. Tapi di sini yang saya bisa jelaskan adalah duet ini merupakan kain yang anti statik. Jadi dia untuk debu itu agak susah menempel ketimbang kita pakai curtain. Kalau curtain kan analoginya seperti baju yang kita pakai ya. Jadi baju yang kita pakai, jadi itu menyerap debu, ada bulu-bulu hewan juga ikut nempel kadang-kadang. Nah, curtain ini nggak segampang itu. Dia ada mempunyai fitur anti statik dan juga punya dustproof. Maksud saya blind. Blind itu tidak seperti itu. Blind itu punya anti statik dan dustproof gitu. Terutama duet. Karena duet ini kalau Mbak Hani lihat punya tekstur yang bergelombang. Jadi dia nggak lurus. Jadi debu itu nggak gampang nempel gitu.
Nah, mungkin sambil membantu Pak Herlangga, saya juga sampaikan ke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada Mas Fajar sebagai tim Window Fashion, Hunter Glass Window Fashion. Nah, di situ Mas Fajar lagi live juga ya untuk melihat motif-motifnya ya Pak. Ya, dan bentuk-bentuk dari duet ini. Ya, selain itu karena kalau Ibu Bapak lihat juga bentuk duet yang bertekstur, duet juga punya kecenderungan untuk jadi penyerapan gaung, penyerapan bunyi. Jadi sehingga ini kalau misalnya Bapak Ibu punya home theater atau ruangan audio, ini sangat bagus sekali untuk diinstal di audio tersebut. Itu yang tadi mau saya tanya Pak Herlangga, karena di sini ada kata-kata insulasi Pak. Berarti kan berarti di duet ini ya beda ya dengan produk akustikal gitu. Tapi at least dengan menggunakan duet ini suara itu cukup bisa diredam ya Pak. Iya, saya sebenarnya ada video Pak Bayu, rekan semua Bapak Ibu yang terhormat, saya ada video, cuman gini aja, kalau misalnya butuh video tentang pembuktian dari duet acoustic qualities, improve acoustic qualities, mungkin bisa tinggalkan email atau enggak nomor WhatsApp, nanti kita akan kirim di ini. Karena mungkin di sini jaringannya Zoom, saya takutnya nggak nyampe videonya di Bapak Ibu. Baik, oke Pak Herlangga, silakan lanjutkan. Oke, kemudian product quality duet, saya nggak bisa nunjukin di sini sebenarnya, tapi Bapak Ibu harus datang deh ke Jakarta Design Center lantai 7. Ibu bisa sendiri, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri, Mbak Hani bisa merasakan sendiri bagaimana kain duet itu perform, fabriknya seperti apa, kemudian teksturnya seperti apa, itu bisa di showroom kami Bapak Ibu. Nanti kita tunjukkan ketika showroom tour. Kemudian operating system jangan takut, kita punya semuanya, mulai ada yang pakai One Ultra Glide, kemudian kita punya ada Easy Rise juga yang pakai tali, yang semacam kayak gerakan bendera lah, kayak kita zaman dulu ngomongnya ya. Kemudian motorisasi itu udah pasti, kita ada Power View, nanti di showroom tour juga kita ajukan Power View gitu. Kemudian kaitannya ini apa sih, kaitan operating system ini? Kaitan operating system ini sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah satu, yang pertama adalah specifying. Specifying ini kalau Ibu Bapak punya blinds ya, saya ulangi. Kalau Bapak Ibu punya gordeng di rumah, curtain, pasti Bapak Ibu punya satu vitras, satu blackout. Punya dua layer blackout dan punya satu lagi layer untuk vitras. Nah, di duet ini Ibu bisa mempunyai dua vitras dan blackout di dalam satu sistem. Namanya kita dual light. Gitu. Jadi dual light itu bisa memberikan kita satu visualitas, di satu sisi juga memberikan kita juga satu privacy gitu. Kita cukup 7 cm aja Bapak Ibu, nggak gede-gede. Jadi kalau Bapak Ibu yang rumahnya di apartemen atau di mana, kita cuma butuh 7 cm aja secara mounting, 7 sampai 9 cm kita bisa mounting ini si dual light. Bayangkan kalau Ibu punya curtain gorden yang harus berlapis-lapis, saya sih membayangkan Ibu membuang Bapak Ibu bisa konsum sekitar 15 sampai 20 cm ya Mbak Hani kira-kira ya, kalau curtain ya kurang lebih ya. Di sini cuma 7 cm sampai 9 cm, 10 cm maksimum gitu. Ibu dapat. Herlangga, kalau untuk ukurannya sendiri, ukuran gordennya itu, curtainnya, floral blendnya itu sebenarnya kita bisa custom atau memang sudah ada modul dari produknya itu sendiri? Custom Mbak, semua yang kita ini custom semua. Gitu. Custom semua berarti ya? Wah, ini nih yang disuka desainer dan arsitek nih, istilah custom ini ya Mbak Hani ya. Iya betul. Berarti untuk warnanya juga ya bisa custom? Warnanya luar biasa banyak kita di web. Nanti kita ekspor lagi deh nanti ketika di jalan-jalan di showroom. Nah, specifying ini juga erat juga nanti kaitannya dengan safety features. Tadi di depan saya udah ngomong bahwa ada yang pakai tali ya. Kita balik dulu ke belakang sebentar. Ada yang pakai tali, ada juga yang pakai wand itu apa ya? Tongkat. Nah, kalau di Indonesia kita masih boleh, Pak Bayu, Mbak Hani pakai tali, tapi di beberapa negara mereka amat sangat concern yang namanya safety. Jadi menghilangkan sama sekali yang namanya tali. Kenapa kok dihilangkan? Pertama, ini bahaya buat anak-anak kecil, anak-anak batita di bawah 3 tahun. Kemudian berbahaya juga buat hewan piaraan. Jadi mereka lari-lari apa segala macam, loncat lah atau gimana, bisa apa bahasanya apa ya? Bisa keribet itunya leher dengan tali tersebut. Jadi di Hunter Douglas kita sangat-sangat concern dengan masalah safety features. Di safety feature ini kita memungkinkan pengguna kami
untuk menghilangkan tali, menghilangkan cord, sehingga kita hanya bisa menggunakan wound atau kita bisa menggunakan motorized. Gitu. Nah, Pak Herlangga sih jadi penasaran ngomongin masalah motorized itu. Itu kan lebih ke mechanical ya Pak ya. Berarti kalau dengan Hunter 12 itu sudah selain dari kertanya sendiri, mechanical motornya secara otomatis ataupun secara manual itu sudah on Hunter 12 window version ya Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin setahu saya ada beberapa blind juga yang blindnya sendiri, motornya sendiri Pak, gitu. Oh enggak, ini kita ini motornya develop by Hunter Douglas, kemudian pun by Hunter Douglas juga. Jadi kalau ibu bapak di kemudian hari ada masalah, ibu tinggal datang ke kami. Kita nggak memudahkan kita untuk melakukan proses warranty. Jadi karena kami tidak menggunakan motor merek lain, kami menggunakan motor merek Hunter Douglas sendiri. Nah gitu. Ada pertanyaan Mbak Ani. Misalkan kalau kan pakai motorized ya, kalau misalkan ada trouble gitu, itu apakah ada garansi khusus gitu dari Hunter 12? Ada, kita ada garansi khusus dari Hunter 12. Berapa lama ya itu? Tergantung dari project Mbak, tergantung dari besarnya juga, nanti kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Tapi pertanyaannya yang banyak datang ke kita begini Mbak Hani. Mbak Hani coba lihat deh, Mas Bayu boleh lihat deh. Desain saya udah rapi, rumah saya udah rapi. Mau pasang motorized, nggak ada kabel listrik, gimana tuh ceritanya? Nah, kita punya solusi adalah kita bisa pakai baterai. Baterai apa? Baterainya bisa beli di Alfamart atau Indomaret. Maaf saya nyebut merek. Alfamart. Asal nggak akan beli coklat Pak, aman Pak. Iya, asal jalan-jalan coklat ya, betul. Nah, itu kita masih bisa lakukan itu. Mas Bayu? Baterai gitu berapa lama itu kira-kira? Kalau baterai tergantung pengalaman kita sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Memang punya effort untuk ngambil baterainya ke atas. Tapi at least kita ada solusi lagi memakai baterai satelit, yaitu baterai kita turun ke bawah, sehingga nanti penggantian baterai lebih dimudahkan gitu. Saya jadi penasaran rumah baterainya Pak, itu posisinya di mana ya Pak ya? Oh, datang Pak ke ini Ini pancingan yang bagus nih Pak Herlangga nih. Oke. Pak Bayu, sorry kita agak sedikit speed up dulu ya. Oke, nanti kalau pertanyaan di belakang, kalau ingat-ingatnya nanti kita bahas selanjutnya. Saya takutnya nggak cukup waktunya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita ngebahas tren. Gimana perilaku sebuah tren interior, mungkin lebih ke Mbak Hani ya, terhadap penerimaan desain ke Hunter Douglas. Nah, tren ini juga menjadi satu concern buat kita karena di tren ini kita bisa mengakomodasi semua tema dan konsep dari desain-desain interior. Misalnya seperti ada minimalis, Mbak Hani tahu ada contemporary design, kemudian ada industrial design, kemudian ada lagi modern classical design, ada tropical design, dan ada lagi retro design. Oke, jadi di fase ini mungkin agak-agak kita ini ya, kita berpetualang ke desain-desain yang pernah kita buat. Ini minimalis design. Minimalis design ini adalah minimalis design ini kita bagi jadi beberapa, Mbak Hani. Minimalis design ini misalnya banyak yang kita temukan di rumah-rumah modern di Indonesia. Saya nggak tahu Jogja, tapi di Jakarta banyak apartemen-apartemen yang didesain secara minimalis. Kita bisa menggunakan roll blind misalnya, yang lebih modest, lebih sederhana, lebih tidak point out, tidak mau modest lebih humble. Desainnya lebih humble, dia tidak mau stand out keluar. Dia lebih cenderung untuk memainkan suasana, biarkanlah orang itu beristirahat dengan rileks. Mungkin dia mau pakai roller blind. Tapi ada beberapa desain yang aku mau jadi focal point, tapi tetap minimalis, tetap masih bisa kita lakukan. Ini adalah pirouette, desainnya namanya desain pirouette. Jadi di antara putih semua atau nggak broken white semuanya, ada satu desain yang menonjol di hijau toska. Jadi ini akan menjadi ini kita nih, jadi focal point-nya kita nih, gitu kan? Jadi focal point-nya kita dengan semua sirip-siripnya sirip pirouette yang masih inline semuanya dan masih menyatu dengan desain-desain interior. Bapak Ibu bisa melihat di desain ini sangat tegas sekali karena desain ruangannya mungkin sempit ya. Dia mau memberi kesan lebar dengan memberikan garis-garis secara horizontal. Jadi ini yang mau coba mau jadi diinikan sama mereka. Kita masih bisa melakukan ini. Gitu. Berarti sekali lagi ya karena konsepnya tadi customize ya, Mbak. Ini mungkin desain-desainnya Mbak Hani juga
bisa Ya, bisa terrealisasi bisa ya di dengan Hunter Douglas Innovation. Dan ini bisa didiskusikan dulu dari awal berarti ya Pak Herlangga ya. Iya, betul Pak Bayu. Jadi ini kan misalnya bentuknya ruangannya round shape gitu kan ya, round shape, kemudian dia mau membentuk satu sudut pandang yang lebih lebar. Jadi dia pakai aksen-aksen horizontal melalui blinds kita. Jadi once dia diangkat blinds-nya, ya kesan itu akan menyatu dengan desain-desain yang lainnya. Gitu. Kalau misalnya kita ada di desain lainnya, misalnya minimalis juga ya, ada di satu tempat tidur, ada di bedroom, ruang tidur maksud saya, ruang tidur, kemudian memberi kesan yang tinggi, akan sebaliknya dari ini. Kalau memberi kesan yang tinggi, berarti kita harus memberikan kesan-kesan yang vertikal. Nah, ini kita juga punya beberapa kesan yang vertikal juga. Memberikan vertikal, ruangan yang nggak terlalu tinggi, kita memberikan kesan-kesan vertikal agar kesannya lebih, secara headroom dia akan lebih lega, lebih luas. Menggunakan sini luminar. Iya, Mbak Hani. Saya sendiri kan sebagai desainer nih ya. Kalau untuk bagaimana sih cara untuk memilih window covering sendiri itu dari bahan dan materialnya? Kalau misalkan dari desainer sendiri itu kan tadi kan dilihat dari komposisi warna, tema ruangan, terus tema desain dan komposisi furniture-nya juga. Nah, kalau misalkan dari Hunter Douglas itu ada ini nggak ya? Jadi kayak misalkan bahan dan material yang baik itu tuh untuk curtain itu bagusnya apa? Kayak gitu. Kita di sini bahannya punya karakter sendiri-sendiri. Nanti akan disesuaikan dengan tema ruangan, Mbak Hani. Kayak misalnya ini yang kita tampilkan di sini adalah luminette. Luminette dia punya garis-garis tegas. Luminette itu kalau nanti kita bisa lihat secara dekat di showroom, dia mempunyai sheer dan mempunyai juga kesannya blackout. Nah, pemilihan bahan dan warna inilah yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita antara kami sebagai supplier interior dan dari interior designer. Nah, jadi misalnya seperti ini yang kita lihat di gambar ya, Mbak, ada luminance seperti ini nih ya. Ini kesannya memang agung banget ya. Jadi kelihatannya memang dia tinggi sekali, dia bisa membentuk headroom yang tinggi, dan di satu sisi dia juga memberikan fungsi gorden. Dia bisa, nanti kita bisa lihat di luar, bisa ada yang blackout maupun ada yang sheer. Sheer itu bahasa kami buat fitras. Jadi ada yang fitras, ada lagi yang blackout gitu. Kira-kira gitu ya Mbak Hani ya. Pak Herlangga, menambahkan sedikit pertanyaan Mbak Hani. Kan kalau kita lihat desain-desain rumah sekarang kan owner itu mau tampak punya pandangan luas keluar ya. Jadi akhirnya bukan-bukannya tuh gede-gede Pak. Ada maksimal tinggi atau ukuran atau lebar nggak sih Pak untuk Betul, makasih Pak Bayu udah diingetin. Kita punya beberapa limitasi karena kita mempunyai kita mengutamakan kualitas sehingga kita mengutamakan rigiditasnya kita. Kain itu perform blend kita harus perform dengan baik. Jadi kita punya limitasi, Bapak, masing-masing fabric punya limitasi tersendiri, masing-masing blind punya limitasi tersendiri. Oleh karena itu penting buat kami, pertama yang di awal tadi saya bilang adalah orientasi dari arah, kemudian kedua adalah kita harus tahu ukuran jendelanya. Itu. Jadi maksimal di berapa Pak? Ya, kira-kira berapa itu? Masing-masing beda-beda Pak. Saya nggak bisa pukul generate rata itu, tapi harus tahu ininya berapa, ini berapa, dan masing-masing bahan juga beda-beda. Maksimum kayak duet itu kita di satu modul kita kisaran antara kurang lebih 2,7 lebar ke bawah sekitar 3 meter, 2,8 meter. Tapi kalau lebih panjang atau lebih pendek dari itu kita bisa diskusi. Gitu. Bisa custom ya berarti? Yes, betul, bisa custom. Oke, baik. Silakan Pak Herlangga, lanjutkan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah juga dari modern, contemporary. Tadi kita udah masuk ini minimalis ya. Jadi ada tiga langgam minimalis yang saya coba bahas. Kemudian yang langgam berikutnya ada contemporary. Contemporary itu apa sih? Contemporary kayak bukan mix ya. Biasanya lebih mix antara dia modern dan vintage. Nah, kesan-kesan vintage ini kalau yang pertama kali dibayangin adalah kayu. Jadi ataupun kayu ataupun unsur-unsur kayu yang menyerupai kayu. Di sini juga kita punya wood blinds, wooden blinds
punya shutter, kemudian kita juga punya Venetian blind sebagai unsur-unsur yang vintage, mewakili unsur vintage untuk di mix and match dengan unsur-unsur yang modern gitu. Misalnya Bapak Ibu lihat ada jam segala macam itu yang bentuknya lebih kontemporer, kita padukan dengan dan blind yang lebih vintage. Misalnya di sini yang digambar atas adalah gambar Venetian blind seperti itu. Venetian blind kan lebih ke office. Buat kami ini masuk aja sih Venetian blind ke rumah atau enggak ke apartemen masih bisa masuk gitu. Kemudian kontemporer yang kedua adalah di sini yang tadi saya bilang adalah masih ada unsur kayunya. Ini adalah shutter. Shutter ini sangat populer sekali di Indonesia. Maupun dari kita punya 3 macam shutter ya. Sekarang lagi naik daun ini produk shutter, mungkin karena kembali gerakan back to nature. Jadi kita punya ada wood shutter maupun yang mix maupun wood shutter, shutter yang dari kayu ya, kemudian shutter yang dari bahan campuran maupun shutter yang dari bahan sintetis gitu. Oke, kemudian kontemporer ketiga sama. Kontemporer itu kayaknya didominasi oleh garis-garis yang horizontal ya, dengan campuran warna yang kontras. Jadi di sini kita coba tampilkan kontras warna putih dengan dinding yang hijau toska misalnya, let's say. Jadi woodennya pun kita punya, atau Venetian slab-nya pun yang di bawah namanya Venetian by the way, yang di atas namanya wooden. Itu kita punya berbagai macam warna, termasuk warna putih. Jadi kalau mau padu-padanin dengan dinding-dinding yang kontemporer, yang warnanya hijau toska, bahkan ada beberapa yang ungu, itu masih dimungkinkan. Ini menarik nih ya, Pak Herlangga. Ya, selanjutnya kita punya tropical design. Kalau tropical design, no doubt lah ya, itu udah pasti definitely kayu. Shutter mendominasi semua rumah-rumah kita yang ada di desain tropical. Ada beberapa rumah yang desainnya maunya kesana jadul, mau kesana vintage, itu mereka pasti memakai si shutter ini, produk shutter. Nanti kita akan lihat lagi produk shutter di ketika showroom tour. Pak Herlangga, mohon maaf, Mbak Henny juga mohon maaf. Ini saya tertarik untuk membahas sedikit yang desain gambar yang di tengah nih Pak. Ini kan kayak mungkin pintu garasi gitu ya Pak. Dan itu nah itu apakah memang termasuk dari produk Hunter Douglas window juga? Ya, kita punya, betul Pak Bayu, kita punya produk ini. Sebagai info, kita punya yang sistemnya tracking, maupun ada semacamnya pintu lipat semacam kayak tadi nih, kayak ini, atau campuran pintu lipat dan tracking yang kayak yang di sini, ataupun yang bukanya cuma konvensional yang seperti biasa kayak pintu kayu seperti biasa, tradisional pintu kayu yang vernacular. Itu juga masih punya kita seperti itu. Jadi lengkap kita punyanya yang shutter ini. Arsitektur juga bisa berarti ya? Iya, betul Ibu. Semua warna juga, bukan semua warna. Warna-warna yang favorite juga kita punya warna kayu, kemudian ada beberapa warna juga yang kita juga punya Bu, sehingga bisa dipadu-padan dengan unsur-unsur kayu yang Ibu pakai di interior ataupun di eksterior. Masih bisa mix and match nih ceritanya. Satu lagi Pak, ya silakan Bu Mbak Hani. Kalau untuk pemasangannya sendiri, untuk floral blend atau vertical blend itu dari pihak Hunter Douglas sendiri atau kita bisa setting sendiri gitu ya? Enggak, kita biasanya kita bantu Mbak Hani ya? untuk proses pemasangannya dari pihak kami. Gitu. Oke, dan berarti mohon maaf sih Pak, mungkin ini seharusnya pertanyaan di akhir ya. Jadi saya jadi kepancing bertanya, berarti kalau ingin membeli Hunter Douglas itu harganya hanya material saja atau terpasang biasanya Pak? Di sini juga sudah ada ini kami, dealer kami kebetulan ada join juga selama Bu Kristi sama Pak Wisman. Jadi nanti bisa dibantu oleh mereka Pak Bayu. Jadi harganya dari mereka nanti biasanya sih sudah include dengan biaya pasang Pak. Oke, baik. Nanti kita undang Pak Wisman ya tadi ya. Halo Pak Wisman. Pak Herlangga, tadi kan kalau untuk waktu produksinya ya, itu berapa lama kira-kira untuk tergantung dari berapa besar dari ini, tapi biasanya normalnya kita sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Paling cepat paling cepat ada yang soal project Ibu biasanya sih seperti itu. Kalau untuk pemasangannya sendiri berapa lama?
3 hari, tergantung project lagi ya. Kalau project kecil sehari jadi ya Bu. Kalau projectnya kalau banyak banget, alhamdulillah, amin, ya kita agak lebih banyak lagi butuh waktunya, seperti itu. Gitu. Oke, silakan Pak Herla. Ya. Lanjut ya. Jadi tadi tradisional, tropical. Sekarang saya mau bahas tentang kebalikannya, yaitu industrial design. Nah, industrial design juga kita juga punya beberapa blend yang cukup tegas. Misalnya kayak tadi ada rustic designs, kemudian ada bare ceiling, ada yang rough ceiling, kemudian ada yang mau kelihatannya lebih ke strong look gitu kan ya. Nah, jadi kita punya beberapa fabric misalnya kayak luminate yang tegas tadi, maupun kita bisa pakai elemen kayak siluet. Siluetnya di bawah Pak Ibu yang gambar nomor 2 ini. Nah, ini siluet, yang di tengah ini siluet. Siluet ini memberikan efek lebih tegas di satu sisi jika warnanya tegas, tapi di satu sisi juga memberi efek yang kelembutan jika warnanya juga soft. Dia akan mengikuti tema dan konsep dari ruangan itu sendiri. Gitu. Di lain sisi juga industrial, kalau Ibu Bapak tahu lebih dominan juga ke roll blind. Di atas itu ada roll blind. Kemudian unsur-unsur besi juga kita bisa masukkan di situ di Venetian blinds. Kemudian ada lagi ya tadi saya udah ngomong ya, roll blind dan Venetian blind. Seperti itu. Jadi itu kuat di situ ininya tuh. Bisa memperkuat tema dari desainnya interiornya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya udah nggak out of date lagi, tapi ada banyak beberapa rumah juga masih menggunakan langgam ini nih, modern classical. Nah, modern classical ini kan banyak yang kriwil-kriwilnya, banyak teksturnya, banyak ornamen. Lekukan ya Pak ya. Lekukannya kayak gitu-gitu ya. Kita masih ada juga kain yang pas buat ini, yaitu ada namanya vignette, yang di atas namanya vignette. Maupun Roman blinds ya, gitu. Nah, jadi semua langgam tuh sebenarnya kita ada gitu Pak Ibu. Nah, terakhir ini ada sustainable design. Jadi desain-desain yang mengutamakan lebih ke energy saving, flow sirkulasi udara yang baik, bukaan-bukaan yang lebar. Nah, kita punya siluet, ya, bukan siluet, dan kita juga punya roll blind. Tujuannya apa? Karena bukan lebar itu memberikan akses sinar matahari yang sangat lebar, sehingga kita butuh tone down, kita butuh siluet yang memberikan kesan lebih hangat, lebih menyerap sinar matahari dan memantulkannya lebih hangat. Jadi kita memakai siluet untuk opening yang besar seperti ini. Gitu. Kira-kira itu sih Bapak Ibu yang kita sampaikan. Ini juga masih ada sustainable design. Ini malah ada yang retro. Wah, kalau retro kita main di warna. Yang di atas warnanya ini nih, warnanya lebih ke pink. Ungu ya. Apa namanya? Apa bahannya? Lilac. Oke, lilac namanya. Ya udah lilac. Dipadu-padanin sama yang benar-benar kontras, yaitu putih misalnya, seperti itu. Kita masih bisa main seperti ini di Hunter Douglas gitu. Kemudian Scandinavian juga gitu. Scandinavian mereka lebih modest, lebih simple warnanya, lebih senada, lebih tone warnanya lebih jadi satu ya. Jadi satu, tone warnanya jadi simple sekali. Jadi warna yang putih, broken white, dipadanin dengan dinding yang juga broken white juga gitu. Kurang lebih itu Pak Herlangga, dari beberapa gambar tadi kan itu kebanyakan tuh sistemnya pakai roller blend ya. Nah, keunggulan sendiri dari roller blend sama curtain biasa itu apa ya? Waduh, itu bisa 1 SKS lagi Mbak. Jadi keunggulan roller blend dari curtain biasa yang pasti punya karakter masing-masing yang berbeda. Kadang-kadang orang memadu-padankan antara curtain dan si roll blind. Roll blind itu kadang-kadang kalau dipadu-padan dengan curtain adalah si roll blind itu jadi kita sheer. Nanti saya ada sheer, contoh sheer. Ada sheer vitras. Jadi vitras itu roll blind dan dipadu-padanin sama curtain sebagai blackout. Tujuannya apa? Nah, ini filosofi dari roller blind adalah roll blind itu membuka dari atas ke bawah. Matahari kita kan bukan dari samping ke kanan ke kiri, tapi dari
dari atas ke bawah. Ketika terik matahari ada di tepat di atas kepala kita, dan ketika matahari terbenam ada di ufuk barat, yaitu ada di horizon, bukan berada di kanan dan kiri. Dan itu memberikan efek bahwa kita sebagai penutup tirai, penutup jendela, harus menjalankan itu sesuai dengan arah matahari bergerak dari atas ke bawah. Sedangkan kalau curtain itu dari samping kanan ke kiri. Nah, ini satu hal yang kalau ibu mau lihat merasa terlalu terang, terlalu silau, mungkin ibu akan tutup semuanya, nggak dapat lagi tuh sinar mataharinya, sinarnya, glare-nya ibu tutupin, sinarnya juga ibu tutupin. Tapi ketika pakai roll blind, ibu bisa nutupin glare-nya, glare itu silaunya, tapi at the same time ibu masih dapat tuh sinar mataharinya. Efeknya apa? Efeknya adalah energy efficiency, pencahayaan alami yang bisa kita dapat. Kita juga lebih sehat karena sirkulasi udara juga lebih berputar. Kemudian secara pencahayaan dan sirkulasi udara, kemudian ada lagi adalah visualitas kita juga nggak terganggu. Jadi kadang-kadang kita mau ngelihat keluar, tapi karena silau sekali kita tutup, jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Sedangkan kalau roll blind, kita masih bisa melihat keluar. Kita buka sedikit, misalnya matahari udah di jam 10 nih, ada sedikit di let's say 30 derajat, kita tutup sebagian 3/4 atau 1/4 dari atas. Sedangkan 3/4-nya kita masih bisa ngelihat see-through. Begitu. Kira-kira itu sih perbedaan yang mendasar antara roll blind dan si curtain. Gitu. Menarik ya. Kan tadi itu bukanya bisa dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Nanti kita bisa dilihatin nggak ya sistem? Boleh. Nanti Mas Fajar akan keliling. Kita coba ininya, Mas Fajar rekan saya akan keliling dan kita akan lihat ininya bagaimana produk itu akan berjalan. Begitu. Ya, Oke. Nah ini ya. Bapak Ibu sekalian, di monitor Bapak Ibu sudah ada Mas Fajar Suryadi yang posisinya ada di showroom Hunter Douglas ya, Pak? Iya betul. Ini saya jelaskan bahwa yang tampil di monitornya Mas Fajar adalah kain-kain sisa sebenarnya dari potongan-potongan dari duet, begitu. Dari duet yang kita jadikan lapis. Bahannya sempat sampein warna ya Pak? Berarti warnanya banyak ya Pak ya? Sampai kita bisa jadi lapis, saking banyaknya. Kira-kira itu ada berapa warna ya? Ayo Mbak, bisa dihitung Mbak. Kalau itu dapat door prize. Mungkin Mas Fajar boleh sedikit mendekat Mas ke area artistik dari duetnya sendiri dan disorot dari depan mungkin. Nah, ini ada duetnya nih Mbak. Jadi duetnya itu memang banyak banget warnanya. Jadi ini hanya sebagian kecil karena ini kain-kain yang pernah kita gunakan, tapi kain-kain yang belum kita gunakan banyak banget. Nanti kita coba lihat satu persatu. Gitu. Oke, kita boleh mulai Mas Fajar dari arah kanan ada Luminate. Nah, ini yang tadi saya bilang Luminate, Mbak Hani, ini adalah showroom kami di Jakarta Design Center lantai 7. Ini adalah Luminate. Luminate ini vertical blind yang mempunyai dua fungsi. Satu adalah shield dan kedua adalah sebagai blackout. Nah, ini ketika dijalankan adalah sebagai blackout. Begitu. Nah, kelihatan kan ininya apa namanya? Nah, cahaya yang di belakangnya. Nah, ini adalah si Luminate. Gitu. Bisa menjalankan fungsi sebagai dua. Sebagai pengganti curtain bisa nggak? Bisa banget, karena curtain itu kan ada apa namanya, ada blackout, ada vitras juga, dan ini hanya kita butuhkan di satu sistem. Ini motorized-nya otomatis ya Pak ya? Ini motorized-nya nggak otomatis, tapi ini motornya bisa digerakkan secara otomatis. Scheduling maksudnya ya Mas Bayu ya? Yeah. Kita ada scheduling, jadi jam sekian tutup, jam sekian buka, bisa di program seperti itu. Tapi ada settingannya berarti ya? Bisa disetting seperti itu, cuman kalau di showroom nggak bisa. Kalau kita setting seperti itu, begitu ada tamu atau apa, dia buka sendiri ya pada lari, bahan ini nyatakan. Ya, tuh. Jadi oke. Kemudian ini Luminate. Boleh deketin lagi Mas Fajar Luminate-nya, biar tahu bahannya seperti apa. Nah, ini adalah bahan dari Luminate. Ada vitrasnya, nah, itu kelihatan vitrasnya itu, dan ada sirip-sirip fin-nya sebagai penghalang dia di blackout. Gitu. Erlangga, saya jadi pertanyaan deh Pak. Biasanya kalau untuk kedalaman warna atau kegelapan, kita anggap mungkin analogi saya kayak kaca film ya, gitu. Nah itu kalau dari Hunter Douglas Window Vision sendiri punya persentase nggak sih Pak kegelapan dari sebuah black?
Ada. Kita ada yang blackout, ada yang semi sheer, kita ada yang blackout, kemudian ada opaque, ada semi opaque, kemudian ada lagi yang light filtering. Jadi banyak Pak Bayu. Tepatnya mungkin di kalau butuh peraga ya kita bisa datang ke showroom dan kita bisa lihat sendiri. Gitu. Kalau visual secara handphone kayaknya agak susah untuk melihat ya. Kalau untuk Zoom agak susah untuk melihat, tapi kalau lihat secara langsung ini luar biasa. Beberapa kali kita pameran, ini jadi rockstar-nya nih si Luminet ini, biasa seperti itu. Oke, boleh bergeser ke arah siluet, Mas Fajar. Kemudian kita punya siluet blinds. Nah, ini siluet blind yang tadi kita bahas ya di beberapa tema desain. Siluet blind ini merupakan blinds yang mempunyai dua shear, belakang dan depan. Nah, ini dan di tengahnya ada S-vane. Boleh dilihat tengahnya Mas Fajar, S-vane-nya seperti apa? Nah, itu S-vane-nya ketika sedang menutup. Nah, ketika sedang menutup ini, dia memberikan efek juga, kenapa kita namakan siluet? Karena dia memberikan efek gradasi warna terang dan gelap. Mbak Hani, Mas Bayu, Mbak Aziza bisa bayangkan kalau ada sinar matahari yang terpantul dari belakang, di belakang jendela, itu akan terpantul sempurna di siluet sehingga membentuk suatu gradasi warna yang terang dan kegelap. Begitu. Jadi kita namakan ini sebagai siluet. Siluet ini juga warnanya banyak sekali, gitu. Terang ke gelap, gelap ke terang, warnanya juga various banget. Ini ketika sedang terbuka, jadi kita masih bisa lihat see-through dengan jelas sekali. Kalau mungkin ada beberapa bandingan dengan produk similar di luar, nggak bisa kelihatan jelas. Kali ini kita bisa kelihatan jelas dengan sangat apa yang ada di belakang, karena perbedaan konstruksi fabric si shear dan si di depan dan di belakang berbeda, gitu. Oke, selanjutnya kita punya pirouette. Berbeda dengan Luminet. Pirouette ini hanya satu single nih, Mas Bayu, hanya satu single doang dia ininya, shear-nya, nggak punya dua shear, tapi dia punya efek juga kalau dikasih lighting dari atas, itu luar biasa. Coba dari jauh Mas Fajar. Nah, ini kita kasih lighting dari luar, punya garis-garis horizontal yang jelas. Yang tadi yang kita bahas desain tentang modern design, dan dia mau focal point yang warna hijau toska, mungkin masih ingat. Nah, ini adalah siluetnya kita. Ketika dia membentuk satu garis-garis bidang, itu tegas banget garis-garis horizontal. Gitu. Kemudian kita punya lagi ini ketika dia membuka ya, gitu. Nah, kemudian kita punya lagi twist blind. Twist blind itu zebra. Banyak orang bilang zebra bentuknya kayak zigzag antara terang dan gelap. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi boleh di-operate Mas Fajar. Nah, dia akan bergulung ke atas dan bergantian terang ke gelap, gelap ke terang, gitu. Sama dengan siluet, ini juga punya konstruksi fabric yang luar biasa, punya desain yang juga beragam, warna yang beragam juga, gitu. Itu dua warna ya? Itu dua konstruksi bahan, dim out, dan kita nyebutnya dim out karena ini nggak bisa blackout. Dim out, cahaya matahari mungkin masih bisa masuk, tapi dia dim. Sebagai peredup sinar mataharinya. Nah, dia zebra. Kebayang kalau dia lagi berjalan, itu keren banget. Simulasi bayangan yang ditampilkan oleh kain ini. Gitu. Jadi kita nggak hanya memikirkan dari kualitas bahan, kita nggak cuma memikirkan dari performance, tapi kita juga memikirkan efek yang terjadi pada interior. Kalau Ibu dan Bapak memasang kain ini. Gitu. Oke, selanjutnya Mas Fajar. Ini yang kayu ya Pak ya? Nah, ini yang kayu yang tadi saya bilang shutter nih, yang kita lagi naik daun. Nah, ini adalah shutter Hunter Douglas. Ya, ini kebetulan kita ada warna coklat tapi di katalog kita punya beberapa warna, sehingga mix and match dengan warna yang ada di ini juga di interior Bapak dan Ibu. Gitu. Oke. Tahu jenis kayunya nggak sih Pak Herlanda? Atau misalnya memang ini berarti kayu natural ya Pak? Atau ini natural wood, ini sangat ringan. Tapi kalau jenis kayunya, mohon maaf saya agak lupa, mungkin saya harus bisa cek lagi. Natural wood, dan dia ringan sekali, dan dia kita garansi untuk tidak bergerak. Jadi kalau kayu itu kan, penyakit kayu adalah
ketika dia dipasang susut gitu ya, dia Pak, ya? terjadi deformasi. Iya. Betul, mulai susut. Ini kita jamin tidak akan mengalami deformasi lagi, gitu. Itu untuk lebar maksimalnya berapa ya? Kalau itu kan kayaknya itu lebarnya berapa ya, Pak? Kalau yang Mas Fajar bisa dibantu berapa? Saya lupa. Katanya kalau untuk kayu sih kita karena ini modular ya Mbak Hani, ini modular dan per panel, jadi kita bisa pasang nanti judulnya adalah untuk bukaan let's say misalnya 3 meter kita bagi jadi beberapa panel, atau 4 meter kita jadi bagi berarti modulnya udah ada dari sana ya? Tapi kalau ya misalkan ini jadi modular dan kita bagi nanti modulnya berapa kali berapa. Jadi kita macam-macam, ada yang track, yang pintu geser, yang ini adalah namanya bifold, pintu lipat bifold, ada lagi limpu lipat yang ada tracknya di bawah, macam-macam. Gitu. Jadi kalau misal saya punya bukaan 900 itu bisa utuh 900 nggak ya, atau 90 cm kan maksudnya? 90. Masih. 120 masih bisa. 120 masih bisa. Wah, ini kayaknya ada kebutuhan dari Mbak Hani di proyek ini, Pak Herlangga. Siap-siap ya Pak Herlangga. Ya. Jadi ada modul gitu. Oke, selanjutnya produk-produk kita yang lain adalah ini apa namanya, roller. Nah, ini tampilan dari belakangnya, bagian depannya sebenarnya dari Jakarta Design Center, cuman kita kehalang dari tembok tinggi. Nah, ini kita juga ada kain yang digerakkan oleh motorized system. Ini namanya sunscreen. Dia sunscreen sekitar 3% kalau nggak salah, 3% atau 5% saya lupa. Jadi ini menghalangi pandangan setelah bukaan 3-5%. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, kita masih bisa secara visual keluar, ya. Tapi sinar matahari sudah, dan panas sinar matahari sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam. Tuh. Oke, kemudian boleh ditunjukin itu, Mas Fajar, pintu duet selain dipakai buat ini, kita juga bisa pakai sebagai pintu. Ini pintunya nih, Mas Fajar coba digerakin. Nah, ini pintunya duet. Yang buka-bukanya, nah ini buka pintunya duet nih. Nah, berarti nggak hanya cuma bisa vertikal ya Pak ya, duet itu ya? Nggak cuma horizontal kali maksudnya. Iya. Dia vertikal pun masih bisa kita buat. Maksudnya bukaannya, maksud saya nggak hanya cuma dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi ke samping juga pun bisa berarti ya Pak? Yes, sebenarnya inilah duet. Bahannya adalah duet. Jadi kayak harmonika begitu kan ya, honeycomb. Jadi ini bagus banget buat kalau orang yang mau menghemat desain, mau hemat space, maksudnya menghemat space, dan bagus buat sound absorption-nya juga, buat akustik, buat bunyi juga bagus. Rapih Mas, ini juga rapih. Berarti ini duet juga bisa bisa dijadikan sebagai sistem partisi, masih mungkin nggak Pak? Betul. Kita sudah pernah dapat beberapa proyek ini jadi partisi. Jadi masih look nice, masih bagus, partisinya gampang dibuka. Partisinya nggak kelihatan seperti partisi, tapi bisa, dan terakhir bisa menyatu dengan interior, gitu. Oke, Mas Fajar boleh digeser ke arah ini duet. Ya, oke, ini sambil kita melihat jalan-jalan ke showroomnya Hunter 12 ya Pak Herlangga ya? Iya, betul. Oh, oke, ini varian dari duetnya sendiri ya Pak? Ya, betul. Ini adalah varian dari duet. Yang sebelah kanan adalah manual, Bapak Ibu, Mas Bayu, Mbak Mani, Mbak Ziza. Yang hitam deh, kita nyebutnya yang hitam. Yang hitam itu adalah yang manual. Jadi manual, tapi uniknya adalah manual yang TDBU. TDBU itu artinya top down bottom up. Artinya Herlangga artinya adalah bisa dibuka dari atas maupun bisa buka dari bawah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau kelihatan dari atas, nggak mau kelihatan dari bawah, tapi masih mataharinya pengen dapat nih dari atas, masih bisa kita jalanin seperti ini. Jadi atasnya doang kita buka nih, gitu. Dan ini nggak ada listrik, gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah, kita masih bisa manual, gitu. Nggak ada listrik, nggak ada apa, kita masih bisa manual. Ini menunjukkan bahwa sistem Hunter Douglas sangat adaptif dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Kemudian ada lagi yang dual light. Yang dual light itu dua fabric dalam satu blinds.
gitu. Warnanya itu kita bisa bebas milih ya, berarti ada 2 warna. Ya, betul, kita boleh milih antara Fitras dan satu lagi yang warna yang blackout-nya. Berarti maksimal 2 ya Pak ya? Ya, tapi harus Fitras dan blackout, betul. Jadi ada yang terang dan ada yang gelap juga. Gitu. Kemudian yang terakhir juga bisa begitu, Mbak ini bisa ini deh, bisa bayangkan kalau setiap waktu kita rubah nih tampilannya. Kadang-kadang yang di atas kita buka 1/4, bawah 3/4, atau enggak di atas buka setengah, yang bawah buka segini. Itu definitely tampilan ruangan akan berbeda. Gitu. Berarti Ya. atas bawah bisa ubah, jadi kita cuma ada di tengah-tengah itu ya? Ya, dan tengah-tengahnya kan kita bisa mainin nih. Prosentase yang dibuka sama yang ditutup bisa kita mainin. Jadi at least ini sekali sangat bisa merubah tampilan dari satu interior. Gitu. Nah, oke. Yang saya mau jelaskan lagi adalah semua material yang ada di sini kita jalankan itu melalui 2 cara, Mas Bayu, Mbak Hani. Satu, mau pakai remote, boleh dilihatin remote-nya Mas Fajar. Oh, jadi bisa otomatis. Kayak gitu, warna-warna remote-nya boleh dilihatin, Mas. Nah, warna-warna remote-nya juga kita macam-macam. Tuh, ada hijau, udah kayak pelangi, udah kayak lagu balonku, ada warna biru, ada merah, ada warna hijau. Saya jadi ingat handphone Nokia N-Gage nih Pak. Waktu itu keluar saya belum mampu beli, Mas Bayu. Ya, oke. Jadi ada beberapa warna. Kemudian remote-nya juga Mas Fajar boleh dikasih lihat. Ada dua remote. Kita ada remote yang warna putih dan warna hitam. Itu warna hitam yang tadi Mas Fajar lihat. Yang warna putih, Mas? Yang remote-nya aja warna putih. Nah, itu yang warna putih. Jadi sangat masuk banget dengan interior, konsep-konsep interior yang Bapak Ibu pilih nantinya. Gitu. Selain dengan remote, kita juga tadi saya udah bilang ada 2 hal. Remote juga kita bisa jalankan dengan iPad atau enggak tab. Gimana caranya? Coba Mas Fajar ditampilkan. Sistem ini namanya Power View. Semacam smart system gitu ya? Smart system two-way communication. Jadi kalau yang lain adalah mungkin bisa jadi di kontrol pakai handphone atau enggak pakai tab, tapi dia one way. Maksudnya tutup buka cuma perintah itu doang, tapi di kita two-way communication. Artinya apa? Apa yang terjadi di blinds itu kita bisa lihat di tab-nya kita. Mas Fajar coba tutup, coba jadi gerakin satu Mas Fajar. Erlangga, kalau misalkan nih saya ada rumah di Jakarta gitu, mau saya buka tutup dari Jogja bisa nggak ya? Bisa. Pakai tab? Bisa pakai handphone. Kita karena kita ada di showroom biar orang bisa ngeliat itu pakai tab. Tapi kalau personal biasanya kita nggak pakai tab. Biasanya banyakkan customer kita pakai handphone, Mbak. Oh, berarti nanti dari Hunter 12 akan mengeluarkan satu handphone? Enggak. Aplikasi. Bukan Pak, aplikasi gitu Pak. Iya. Aplikasi bisa dilihat, bisa di iOS, bisa atau di App Store maupun di Android. Kita namanya Power View. Jadi buka aja dengan Power View by Hunter Douglas. Nanti kita bisa. Nah ini misalnya lihat kita tutup sempurna ya. Misalnya kita tutup seperti itu, boleh dilihat tab-nya, Mas Fajar. Tab-nya bisa dilihat, dideketin dulu tab-nya. Nah seperti itu ya bentuknya, bentuk blind-nya seperti itu misalnya ya. Kita coba lihat kondisi aslinya blind seperti apa. Dia akan mengikuti itu persis exactly apa yang kita perintahkan. Yang di pojok sebelah kiri berarti ya Pak ya? Ya, terus jalan tuh betul. Jadi ini sekali adaptif sekali dengan ininya ya, dengan virtual. Nah, duet, kalau mengenai dengan duet, saya coba mau sedikit aja, ini mungkin bagian terakhir. Mungkin ada beberapa ide dari instalasi duet di layar saya, di monitor Bapak Ibu. Saya juga udah sharing tentang beberapa gambar tentang di duet. Ya, misalnya seperti ini adalah duet yang normal. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini duet yang normal. Maksud saya normal adalah duet yang turun hanya dari atas ke bawah dengan menggunakan sistem motorized, tapi dia masih memungkinkan cahaya berpendar ke dalam. Maksudnya berpendar adalah dia berpendar, cahayanya nggak masuk, tapi bayangannya masih bisa masuk. Ini namanya di kita opaque semi opaque. Nah, ini juga begitu. Kalau Ibu melihat secara detail gambarnya, ini dia punya tekstur yang manis banget. Ini juga sama, ini semi opaque juga. Di sebelah kiri Ibu, Bapak, Mas Bayu, Mbak Hani, itu ada yang
TDBU, top dan bottom up. Atasnya aja kebuka. Jadi dia nggak pengen orang lain lihat apa isi ruangannya dia, tapi dia pengen sebenarnya ruangannya terang, pencahayaan alami. Jadi dia hanya buka di atasnya aja, gitu. Mungkin dari satu sisi sana ada apa gitu, saya nggak tahu di sisi jendela sebelah sana. Ya itulah, gitu. Pak, saya jadi mau tanya Pak, berarti dari Hunter 12 nggak hanya cuma nyediain fabriknya Pak, tapi rel untuk mekanisme pergerakan dan wilayahnya sendiri itu juga akan di-provide ya Pak ya? Ya, Mas Fajar boleh dideketin ke relnya. Mungkin kita sedikit fokus ke Mas Fajar dulu sebentar menjawab pertanyaan Mas Bayu. Nah, ini adalah relnya. Ini yang saya bilang tadi di awal, maaf saya lupa menjelaskan bahwa duet ke duet ini adalah rapat, boleh dibilang rapat, sehingga tidak memungkinkan debu untuk masuk ke sel-selnya tersebut, Mbak Ani. Nah, gitu. Jadi rapat, jadi sekitar berapa mili lah kurang lebih. Gitu. Jadi kita juga ada relnya juga, maksudnya bottomnya juga kita sediakan juga. Sistemnya lah ya. Ini duet normal dengan menggunakan semi opaque, cahaya masih bisa masuk. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa pasang di pintu sebagai French door yang Mbak ini mungkin familiar dengan French door. Di sini ada kita pakai French door. French door juga begitu, dibuka atasnya aja karena dia nggak pengen sebenarnya ada orang untuk melihat lebih dalam ininya dari sisi bawah. Kemudian ini juga nuansanya bagus banget, ini putih ketemu putih, ini kayaknya lebih ke bukan Scandinavian, lebih ke minimalis juga nih kayaknya. Kemudian ini kontras banget warnanya, kita juga punya warna coklat, dipadu-padanin dengan dinding yang warnanya lebih ke grayish, warna abu-abu gitu. Nah ini duo light ini. Jadi ketika orang butuhin fitras, glare-nya ada butuh visualitas keluar, dia nggak pengen ada glare, maka kita pasanglah si sheer atau semi sheer gitu. Di kasus ini adalah yang sheer. Jadi ini ada dual light gitu. Nah, ini contoh bahwa si Hunter 12 ini bisa mengubah tampak dari interior. Bisa lihat ya tampak interiornya. Kalau saya naikin ke atas semuanya itu berubah lagi ininya, tampak interiornya. Nah, ini duet normal, tapi di atasnya di boven link-nya itu di atasnya itu kita punya duet TDBU gitu. Dia dari atasnya doang pengen dibuka, di bawahnya nggak dibuka. Oh maaf, ini bukan TDBU, ini dual light. Kemudian ini duet normal. Di gambar ini membuktikan bahwa duet ibu bapak bisa melihat di bagian sebelah kiri, duet kita bisa pasang sebagai segitiga. Iya. Bentuknya lebih segitiga. Mengikuti desain ya Pak ya? Ya, karena dia stacking, jadi memungkinkan kita untuk memasang sebagai segitiga. Ini beneran segitiga. Dan ini pernah kita pasang juga di salah satu residensial. Sayangnya nggak boleh, karena kebanyakan dari project reference kita residensial yang Mbak Ani, kan lebih private, di kamar mandi orang, tidur orang, kita nggak mungkin tampilkan di sini. Gitu. Walaupun kita punya gambar-gambarnya, tapi nggak etis kalau kita tampilkan tanpa si izin dengan yang ownernya. Gitu. Nah, selanjutnya kamar mandi. Nah, kamar mandi juga kita bisa pasang duet. Ada beberapa kain duet yang bisa dipasang kamar mandi. Tentunya kamar mandi yang di sini yang saya maksud adalah kamar mandi kering dan semi kering. Bukan kamar mandi kita yang pakai biasanya pakai basah. Kalau kita kamar mandinya seringnya basah banget gitu ya. WC juga basah, ini enggak, ini yang kering dan semi kering. Gitu. Selanjutnya duet bisa dipasang di dinding bisa, tadi di jendela bisa sebagai partisi bisa. Tadi Bapak Ibu udah lihat. Ada lagi dipasang di jendela, di atap sebagai skylift namanya. Gitu. Di skylift itu bentuknya begini. Dia dipasang di atas sebagai penutup. Kalau kita punya atap kaca, di bagian dalamnya kita bisa pasang seperti ini untuk menutup. Jadi kalau ketika malam bisa dibuka, ketika siang, ketika panas bisa ditutup. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Nah, beginilah kondisinya nih. Ini ada dual light, jadi bisa benar-benar bisa merubah tampilan dari interior. Gitu. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah ini dual light juga ini ya, top down bottom up. Nah, sebenarnya saya punya banyak gambar kayak gini-gini juga sih, tapi boleh kita selak di pertanyaan dulu Mas Bayu, sementara kita coba rolling ini juga dulu ya. Gambar ini. Ya.
Baik, nah ini terima kasih Pak Herlangga sudah memberikan inspirasi bagi kita dan juga teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi Mbak Heni juga kayaknya Mbak Heni akan tertarik nih untuk ngobrol lebih lanjut dengan Pak Herlangga gitu mengenai sistem lainnya ya, Mbak Hani. Ya, bisa, boleh. Oke. Main ke Jogja, Pak Herlangga. Siap. Ya, bareng ya Mas Bayu ya. Siap. Nah, Pak Herlangga, Mbak Hani, kita break sebentar. Pertanyaan pertama dari Pak Paulus Haryadi. Beliau bertanya, untuk honeycomb blind, bila kota panas, apakah blind dikhawatirkan menjadi penyimpan panas? Sehingga akhirnya suhu ruangan menjadi lebih panas. Silakan Pak Herlangga. Itu pertanyaan yang menarik. Banyak orang yang salah sangka bahwa blind panas itu adalah sebagai pekerjaan yang buruk. Padahal ketika blind itu memang harusnya panas. Kenapa? Karena dia akan menahan. Ini agak sedikit teknis memang. Blind itu menahan kalor dari luar ruangan ke dalam ruangan. Sebenarnya sudah telat sih kalau panas banget kita pasangnya blindnya di dalam. Cuman biasanya orang Indonesia pasang blindnya, roll blind atau apapun itu di dalam. Kalau di luar negara 4 musim, itu mereka menghalangi dulu sebelum ketemu kaca. Karena kaca adalah konduktor yang baik. Jadi kaca itu akan menyerap panas, memuai dan akan meneruskan kalor ke dalam. Nah, maksudnya blindnya di depan, Pak, bukan di dalam kaca. Ya, betul, di luar. Wow. Ada beberapa di beberapa negara kainnya di luar, blindnya di luar, ataupun external venetian blindnya di luar. Gitu. Dia untuk menghalangi matahari masuk penetrasi ke kaca. Karena ketika ke kaca itu sudah telat sebenarnya. Blindnya akan. Nah, fungsi blind di sini adalah menangkap panas itu sendiri, agar transmisinya dari kaca ke dalam ruangan itu bisa terjadi delay, akan terjadi pelambatan. Kalor itu akan diteruskan ke dalam ruangan, memang akan diteruskan, tapi pelan-pelan diterusinnya. Nah, disitulah fungsi pendingin alami, atau pendingin buatan AC, let's say, itu bisa bekerja secara optimal, karena kita memtransmisikan panasnya itu secara pelan-pelan. Ini secara garis besar ya, blind itu berfungsi seperti itu. Jadi kalau mau tahu blind itu bagus atau enggak, ketika dia dijemur di matahari, pegang aja, dia nangkep panas nggak? Kalau dia nggak nangkep panas, berarti dia meneruskan kalor itu langsung ke dalam ruangan. Tapi kalau dia menangkap panas dengan baik, ya berarti dia nggak mendelay, melambatkan proses transmisi panas dari luar ke dalam, begitu. Kurang lebih begitu sih, Mbak Liza. Dan berikutnya saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Hermawan Sudarsono. Beliau bertanya, selain di Jakarta, di mana saja showroom-nya Hunter Douglas, Pak? Saya baru di Jakarta aja, Pak Paulus. Makasih. Ayo Pak Erlangga, siap-siap. Karena memang teman-teman peserta kita nggak hanya dari Jakarta aja, juga dari Jogja dan Surabaya. Kalau untuk yang di Surabaya, kita memang ada beberapa perwakilan dealer kita di Surabaya. Di Jogja, kalau di Jogja itu sebenarnya strategi kita sih, biar saya bisa jalan-jalan ke Jogja, ke Surabaya. Bisa langsung lihat ya Pak. Jadi sementara kita masih di develop, karena Hunter Douglas ini kalau buka showroom memang nggak bisa asal. Jadi memang kita ada standarisasinya, harus luasan segini, harus di tempat yang ini gitu. Jadi agak susah untuk menempatkan satu showroom, karena dari regional kita memang diharuskan mempunyai showroom yang sesuai standar. Jadi dimanapun Bapak Ibu menemukan showroom Hunter Douglas, ya seperti ini adanya. Mau di Shanghai, Singapura, Malaysia, kemudian di Korea, atau di Cina, atau di India, atau di US sekalipun, di Brazil, dimanapun ya seperti ini adanya. Jadi kita nggak gampang untuk menentukan satu lokasi menjadi showroom Hunter Douglas. Sementara ini memang di Jakarta, namun diharapkan ke depan, mudah-mudahan insya Allah kita bisa buka juga di kota-kota lain di major city, terutama di Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oh, oke. Berarti kalau untuk teman-teman di luar kota yang mau tahu atau melihat sampel dari blindnya Hunter Douglas sendiri, itu mereka bisa datang ke distributor kah, atau bisa langsung menghubungi Pak Pusat gitu untuk dikirimkan untuk menghubungi ke saya, nanti saya boleh share nomor WhatsApp-nya atau enggak nomor email saya, atau mau di DM aja di hunterdouglas.id. Itu nanti kita akan coba follow up, kita akan kirim sampel, kita akan kirim katalog, mungkin ada perwakilan kita juga yang ke sana. Begitu. Oh, oke. Atau bisa juga mention di diskusinya Katalog Pro ya Pak, request untuk sampelnya. Ya. Oke.
halaman pertama yang akan kita temukan adalah halaman brand news. Jadi halaman brand news ini isinya mengenai info-info terupdate dari setiap brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro seperti ini, dan juga kita bisa melihat informasi tentang program-program Katalog Pro, talkshow-nya seperti talk hari ini, ada Product of the Week bersama Hunter Douglas, terus juga ada program-program Katalog Pro yang lain gitu. Dan di sini juga bisa dimanfaatkan oleh setiap halaman brand page, mau itu dari teman-teman manufacturer atau dari asosiasi atau dari teman-teman konsultan untuk bisa menginformasikan seperti layaknya sebuah newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn. Katalog Pro ini adalah suatu platform digital di mana kita menyediakan informasi data-data teknis tentang produk-produk yang kita butuhkan di proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi kita bisa mengambil data informasi produk tersebut, misalnya kita sedang membutuhkan produk arsitek interior, nah kita bisa cari di sini, misalnya kita sedang membutuhkan kategori blind, curtain, and track misalnya. Nah, di dalam satu subkategori ini itu akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand yang ada, dan kita bisa masuk ke dalam salah satu halaman brand page-nya seperti Hunter Douglas Window Fashion ini, dan kita akan di sini akan bisa melihat Hunter Douglas itu seperti apa, terutama dari sisi produknya. Nah, di sini kita bisa akan melihat varian dari produk-produk dari Hunter Douglas Window Fashion seperti produk duet yang kita bahas hari ini. Itu tinggal kita klik, nah ini di sini akan terlihat gambarnya dan juga spesifikasinya, terutama yang kita butuhkan demi aplikasinya. Nah, kalau spesifikasi ini cocok dengan apa yang kita butuhkan di proyek yang sedang kita kerjakan, kita bisa ambil data dan gambar ini dengan cara klik Add to Outline Text. Tiga. Katalog Pro. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Hani sebagai perwakilan dari JP Studio yang sudah membantu mengulas produk dari Hunter Douglas, dan juga terima kasih Pak Herlangga atas informasi update-nya, Pak Fajar Suryani yang sudah standby di showroom. Terima kasih dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Minggu depan kita ada Product of the Week bersama Fisher dan yang berkolaborasi dengan Pravi, dan juga ada Protox di hari Jumat jam 2 siang. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari Katalog Pro dan berpartisipasi di acara yang lainnya, ada Pro Insight dan juga ada Pro Quiz. Baik, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.